sekali lagi mohon doanya daripada masyarakat, mohon doanya dari teman-teman media, dan tentunya bagi para suami-suami yang menunggu bagaimana kepastian hukum ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita. Ya, terima kasih buat teman-teman media sudah menunggu. Saya tidak bertanggung jawab terhadap statement saya yang diupload di media yang tidak memiliki izin. Itu menjadi satu ketentuan. Yang kedua, hari ini alhamdulillah kita selesai melakukan sidang yang kesekian kalinya. Ada 2 orang saksi di dalam kesaksian hari ini, yakni dari pihak media. Hari ini sudah terjawab secara keseluruhan bahwa dakwaan berkaitan dengan dakwaan yang berkaitan dengan mendistribusikan dalam undang-undang IT sudah jelas-jelas terbantahkan. Ini menjadi satu fakta yang tidak terbantahkan. Kenapa? Karena dari wartawan sendiri melihat secara langsung kejadian sebagai sumber berita. Yang kedua, konten daripada tayangan bukan dibuat, bukan diedit, bukan direkam oleh seorang Vicky Prasetyo. Bahkan pendistribusian yang dituduhkan kepada klien kami, mendistribusikan, menyebarluaskan, jelas hari ini terbantahkan. Yang mendistribusikan adalah televisi, adalah stasiun televisi dan program. Ada 2 dari program itu, program Insert dan Silen. Sudah barang tentu dari pertanyaan-pertanyaan kami yang kami berikan, apakah Vicky Prasetyo memiliki kewenangan untuk melakukan distribusi melalui channel YouTube, melalui stasiun TV? Jawaban mereka tidak. Apakah Vicky Prasetyo mengundang? Jawaban mereka tidak. Wartawan, teman-teman media memiliki dasar memberitakan, yakni Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Nah, ketika kemudian hari ini klien kami, Vicky Prasetyo, dituduhkan orang yang menyebarluaskan, mendistribusikan. Nah, ini sudah secara kasat mata, sudah secara fakta hukum. Kalau kami kuasa hukum mengatakan bahwa tuduhan daripada jaksa, dakwaan daripada jaksa tidak mendasar, dan tuduhan daripada jaksa tidak mampu dibuktikan oleh saksinya sendiri. Ini sudah sangat jelas. Bahkan tadi ada beberapa dari kesaksian, kembali lagi bukan kami. Sekali lagi mohon maaf, bukan kami, tapi dari kesaksian daripada wartawannya sendiri. Ada beberapa BAP yang ternyata ditandatangani bukan di tempat yang semestinya, bahkan ditandatangani melalui scan daripada via email, dan itu kembali bukan kami. Itu adalah ungkapan, pernyataan dan kesaksian daripada saksi sendiri yang menyatakan itu di depan pengadilan, gitu loh. Dan ini menurut kami kembali kayak kemarin ada beberapa statement yang memang menurut kami kaget juga ya mendengar seperti itu. Makanya saya meyakini bahwa perkara ini, dalam hal ini klien kami jelas-jelas ya secara nyata betul marah melihat. Tadi dilihat ya wartawan, bagaimana kondisi Vicky tadi pada saat kejadian. Oh iya Pak, dia marah. Saya tanya kenapa dia marah? Karena melihat istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain. Nah, pertanyaan lagi, apakah ketika saksi 2 orang ini melihat Vicky ada di mana? Vicky ada di luar. Angel Elga dan Vicky Alman ada di mana? Ada di dalam kamar. Bahkan tadi ada statement, salah satu pernyataan daripada teman wartawan yang diperiksa, kamar dalam kondisi apa? Mereka menjawab dalam kondisi gelap. Nah, ini ya sudah barang tentu menjadi satu pertimbangan hakim nantinya, bahwa perkara ini klien kami jelas-jelas mempertahankan harkat dan martabatnya, dan bahkan dicatat dia melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang suami yang dilindungi oleh undang-undang. Kewajiban dia sebagai suami menjaga istrinya, mempertahankan rumah tangganya, dan kewajiban dia juga menjalankan
hukum-hukum adat yang berlaku di Republik ini, di lingkungan. Ketika statement, ungkapan bahwa berzina dan sebagainya, jangankan melihat istri di dalam di dalam kamar, istri kita dalam mobil atau istri kita berteleponan dengan laki-laki lain, sebagai suami pasti akan, kamu berselingkuh ya, kamu pastilah berselingkuh, pasti itu udah ada ungkapan secara psikologis, dan itu bukan merupakan fitnah. Ucapan seorang fikih keluar melihat momentum kejadiannya adalah istrinya ditemukan di dalam kamar. Suami mana yang tidak akan mengucapkan kata-kata tuduhan? Masa ketika istrinya di dalam kamar, sang suami mengatakan, mama ngapain dalam kamar, ayo keluar mama ayo keluar, papa di luar? Nggak mungkin. Pasti kondisinya marah melihat istri berada di dalam kamar dengan laki-laki lain. Ketika emosional ini adalah bagian daripada kejiwaan orang, pasti dia akan marah, pasti dia akan mengungkapkan ungkapan kemarahan. Ungkapan kemarahan inilah yang kemudian dituduhkan sebagai fitnah, gitu loh. Jadi ungkapan kemarahan emosional inilah yang dikatakan sebagai fitnah. Kalau fitnah, Angel tidak ada di kamar, Angel ada di luar, Vicky ada di mana, Vicky Alman ada di mana tahu. Dituduh, kamu selingkuh ya, kamu berzina ya, wajar kalau itu dikatakan misalkan fitnah. Tapi kalau depan mata kepala sendiri, dia melihat, dia menyaksikan secara langsung istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain, wajar. Semua natural manusia, apalagi posisi sebagai suami yang harga dirinya merasa terinjak-injak. Di dalam fakta persidangan jelas bahwa Vicky Alman sudah beberapa kali berkunjung ke dalam rumah yang notabene rumah itu adalah tempat tinggal antara Vicky dengan Angel, dan mereka masih berstatus suami istri. Ini mesti dipahami dan mesti disadari. Kalau itu dikatakan fitnah, berarti beritanya berita bohong, berarti faktanya tidak ada. Yang dimaksudkan perselingkuhan, perzinahan seperti apa, perspektifnya luas, gitu loh. Hukum kita tidak hanya berpatok pada hukum positif saja. Hukum positif ini tercerminkan dari hukum adat, hukum istiadat, norma-norma budaya yang berlaku. Bahkan RT sudah mengatakan itu bukan jam normal. Bahkan Vicky Alman sendiri dalam kesaksian, dia menyatakan ada jam normal dan ada jam tidak normal. Bukan dari pihak kami yang melakukan pembelaan, tapi dari saksi-saksi sendiri yang pada akhirnya membentuk satu kesimpulan dalam persidangan bahwa Vicky Prasetyo dalam hal ini tidak patut, tidak layak dinyatakan sebagai terdakwa. Menurut versi kami, bahwa Vicky mempertahankan harkat dan martabatnya seorang suami, dan dia juga menjalankan asas dan norma-norma. Punya satu keyakinan bahwa insya Allah dengan perjuangan yang kami lakukan, dengan proses persidangan ini, kami punya satu keyakinan keadilan, kebenaran akan keluar pada saatnya, dan kebenaran serta keadilan itu tidak akan pernah tertukar dengan cara apapun, bahkan dengan cara-cara yang tidak baik dalam proses penegakan hukum ini pun akan terungkap secara gamblang di dalam persidangan. Dan teman-teman masyarakat media tahu apa yang disaksikan oleh saksi, apa yang kami pertanyakan, apakah kami merekayasa pertanyaan ataukah kami mengarahkan pertanyaan. Semua pertanyaan kami murni berpaku pada dakwaan, dan jawaban-jawaban mereka, saksi-saksi yang dihadirkan, kecenderungannya ya bahwa perkara ini sangat-sangat dipaksakan pada awalnya. Perkara ini sangat dipaksakan untuk bisa digulirkan kepada persidangan. Gitu loh. Soal penangguhan seperti apa, Bang? Penangguhan gimana, Bang? Yang pasti kami sudah melakukan upaya dan sudah diajukan dari hari Senin kemarin. Persyaratan-persyaratan yang kemarin hakim minta sudah kami penuhi,
Jadi kemarin pada saat sidang terakhir yang kemarin ya, bukan minggu ini ya, minggu kemarin kami dan jaksa dipanggil di hadapan majelis hakim, masih dalam sidang terbuka untuk umum. Dipertanyakan kepada pihak kami oleh majelis hakim bahwa apakah pihak kuasa hukum tetap mengajukan proses penangguhan. Kami katakan ya betul yang mulia. Oke, kalau seperti itu tolong dibuatkan surat jaminan daripada keluarganya. Karena kemarin kita belum melampirkan surat jaminan keluarga. Jaminan baru dari kuasa hukum dan adik. Tapi dimintakan adalah orang tuanya. Oleh karena itu hari Senin kemarin kami sudah sampaikan dan prosedurnya itu sudah diserahkan kepada pengadilan. Mudah-mudahan insya Allah besok 1-2 hari ini kita mendapatkan jawaban dan kepastian. Mudah-mudahan niat baik hakim untuk membantu kami dalam hal ini memberikan penangguhan bisa dikabulkan, dan apa yang menjadi persyaratan yang hakim mintakan sudah kita berikan, dan bahkan kita sudah komunikasi dengan pihak jaksa bahwa ketika memang proses penangguhan ini disetujui, jaksa akan membantu kita untuk menjemput Kiki untuk keluar daripada rutan. Oleh karena itu sekali lagi mohon doanya daripada masyarakat, mohon doanya dari teman-teman media, dan tentunya bagi para suami-suami yang menunggu bagaimana kepastian hukum ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Optimis tapi ya Bang ya, hari ini keluarnya? Enggak, karena prosesnya kebetulan dari pihak administrasi ini sudah tutup tadi jam 1, sedangkan kita jam 1 belum selesai sidang gitu loh. Nah, proses. Nah, karena memang kendala teknis saja secara administrasi di PTSP di bagian admin daripada pengadilan, karena tutup itu kan setengah hari saja, sedangkan kita tadi jam 1 lebih baru selesai sidang, makanya nggak keburu. Dan insya Allah keyakinan kami, lihat baik kami, dan mudah-mudahan hakim ada ada nurani untuk membantu kita, dan itu sudah ditunjukkan oleh hakim untuk kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimintakan. Sekali lagi mohon doa restu. Bang, keluarga siapa Bang yang Ibu Nelly, ibunya Vicky, maminya Vicky yang menjadi pihak penjamin. Karena kemarin kan si Dedi kenapa ya akhirnya nggak bisa, kalau si Dedi ada orang tuanya, yaitu Ibu Nelly dengan kuasa hukumnya, dengan saya yang menjamin. Insya Allah mudah-mudahan. Alasan penangguhan kenapa Bang? Hah? Alasan penangguhan untuk Alasan penangguhan Bang? alasannya? Oh ya, secara normatif jelas bahwa kami menjamin bahwa klien kami tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan alat bukti, bahkan alat bukti sudah diuji di pengadilan, dan yang terpenting adalah tulang punggung keluarga. Tentunya selama ini sidang terhambatlah penghasilan daripada Vicky, karena apalagi bicara pandemi semua secara ekonomi turun. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya sedikit kebijakan hakim untuk menangguhkan ini akan membantu Vicky untuk bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Dan hakim melihat juga selama persidangan klien kami kooperatif, dan kami pun sebagai kuasa hukum mengikuti proses persidangan ini tidak dengan mengada-ada, tapi semua berbicara pada koridor yang tepat, yang benar. Kapan Bang kira-kira? Insya Allah besok, insya Allah kita akan insya Allah kita akan tunggu kabar besok ya. Mudah-mudahan ada kabar yang menggembirakan untuk semua pihak. Optimis tapi ya Bang ya? Insya Allah kami optimis, karena dari pihak hakim sendiri pada saat persidangan pun sudah sudah mengarahkan untuk segera dibuatkan suratnya, segera permohonannya dibuat, dan kami sudah penuhi seluruh permintaan untuk secara